Selatan. Sektor Ciledug sedang berusaha memadamkan. Sebuah bus antar kota antar provinsi, Akas Aurora, jurusan Jakarta Jember terbakar di ruas tol Kanci Pejagan, kilometer 236 di perbatasan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sektor Ciledug sedang berusaha memadamkan. Api padam setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi dengan mengerahkan 4 unit damkar. Sebelumnya, kerusakan di saluran BBM bus berpenumpang 7 orang ini telah diperbaiki dan bus melaju normal. Namun naas, api muncul di sisi kanan bus. Saat melaju di lokasi kejadian, diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, para penumpang selamat dan melanjutkan perjalanan dengan bus cadangan. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran bus. Sebuah gas LPG 3 kg meledak di Bandung, Jawa Barat. Kondisi rumah hancur akibat ledakan hingga dinding rumah yang berada di sampingnya berlubang. Kejadian bermula saat penghuni rumah yang hendak mengganti gas LPG 3 kg mulai curiga jika gasnya bocor. Tak berselang lama, gas yang baru diganti tiba-tiba meledak, hingga membuat 2 penghuni rumah serta 2 orang tetangganya tersambar api. Akibatnya, 4 orang mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Petugas mengamankan gas LPG 3 kg serta membawa seluruh korban ke rumah sakit terdekat. Sidang pra-peradilan penetapan 11 orang masyarakat adat Mabasa Ngaji sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore, Maluku Utara berujung ricuh. Bahkan masa aksi dari aliansi masyarakat adat yang berunjuk rasa di luar pengadilan nyaris bentrok dengan polisi. Kericuhan terjadi usai hakim membacakan putusan yang menyatakan 11 masyarakat adat Mabasa Ngaji sebagai tersangka. Keluarga korban yang mengikuti sidang tidak terima dengan putusan hakim, hingga berujung ricuh bahkan diantaranya jatuh pingsan. Sidang pra-peradilan bentuk upaya dari keluarga masyarakat adat atas beberapa tuduhan kriminal terhadap aktivitas perusahaan tambang nikel PT Position Kabupaten Halmahera Timur. Halo, selamat pagi. Welcome back to iNews Today. Selamat pagi Zila dan pemirsa juga. Gimana kabarnya hari ini? Kamu kelihatan kayak kenapa ya? Lagi gimana nih? Lagi lemes, lagi happy, lagi apa nih? Ada kabar baik dari sini pemirsa pengen tahu nih Zila ini. Kabar baiknya tuh apa ya? Mungkin kabar baiknya buat orang-orang yang mungkin belum punya rumah, ini ada kabar baik kali ya. Apalagi buat milenial yang belum bisa punya rumah. Pemerintah memberikan rumah subsidi yang bisa yang ukurannya bisa dibilang gede nggak sih karena pengen sayang banget ukurannya juga menuai kritikan ya karena terlalu kecil. Katanya sih rumah mini, tapi ini kan menjadi subsidi untuk pemerintah bagi yang mungkin rumahnya jauh. Nah, lokasinya mungkin bisa dibilang di tengah kota untuk lebih strategis kali ya. Tapi penasaran, rumah subsidi ini kabarnya ini mini, semini apa ya? Apakah sebesar kos-kosan kah? Tapi kan kos-kosan pun juga ada yang size-nya beda-beda ya. Ada size beda-beda gitu. Mungkin ini disesuaikan memang sama kebutuhannya kali ya. Tapi nanti kita akan bahas juga lebih jauh bagaimana seperti apa sih bentuknya gitu. Nggak cukup nggak sih buat barang-barang kita gitu. Tapi kita sapa pemirsa dulu nih di iNews Today. Nah, pemirsa apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami informasikan bahwa salah satunya yang tadi kita sempat bahas juga terkait dengan rumah subsidi ukuran mini seharga 100 juta rupiah yang menghebohkan warga. Bersama saya Togi Sinaga. Nah, saya Fazilah Khairunisa. Inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, viral di media sosial seorang pengamen tunanetra mengamuk saat hendak ditertibkan oleh petugas gabungan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ya, pengamen tersebut melawan saat akan diangkat secara paksa oleh petugas.
Video penertiban pengemis tunanetra oleh petugas gabungan dari Dinas Sosial, Satpol PP, dan Polres Pematang Siantar ini viral di media sosial. Pengamen yang diketahui bernama Heri Hulu ini menolak dibawa oleh petugas. Saat petugas ingin mengangkatnya, Heri mengamuk memukul petugas. Wali Kota Pematang Siantar mengaku telah berkomunikasi dan mengundang Heri ke rumah dinasnya. Saya undang datang ke rumah wali kota ya. Ya happy kok dia, dan dia katanya ahli izin. Dia mau beralih profesi, nggak lagi meminta-minta mau jadi pelapor. Artinya pemerintah kota memfasilitasi, Pak? Kira-kira begitu, ya, mendukung sepenuhnya malah ya. Wali Kota juga berjanji akan membina petugas Satpol PP yang melakukan tindakan pemaksaan dan kedepannya akan bertindak secara humanis. Ya, mungkin niatnya baik ya untuk mungkin membersihkan daripada pengamen yang mungkin yang berkeliaran di jalanan. Tapi kayaknya alangkah baiknya kaosnya petugas tersebut itu mungkin mendekati atau enggak bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan cara yang berbeda ya. Karena kan walaupun bagaimanapun pengamen ini kan tunanetra begitu ya, dia membutuhkan penanganan khusus begitu. Jangan dengan tidak lagi dengan cara yang mungkin hampir seperti kekerasan begitu dengan memaksa seperti itu gitu. Kita juga berharap walaupun dua-duanya mungkin ini ada miskom atau seperti apa, tapi kita berharap penanganannya akan lebih baik lagi. Setuju. Baik, bisa keributan juga terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ini seorang pria jadi korban penganiayaan sejumlah pria lain yang merupakan teman mantan istrinya. Viral di media sosial keributan antar pengunjung mal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sambil menggendong anak, seorang pria terlentang di lantai dan dianiaya sejumlah pria lainnya. Korban yang merupakan aparatur sipil negara melapor ke polisi sehingga pihak Polres Jakarta Utara turun tangan menyelidiki kasus penganiayaan ini. Kanit Resmo Polres Jakarta Utara Ibtu Seno Aji Pradana menyebut pengeroyokan terhadap korban dilakukan teman-teman mantan istrinya. Pengeroyokan berawal mantan istri korban memaksa ingin membawa pulang anaknya saat keduanya bertemu di mal, namun tidak diberikan oleh korban. Kan kembali pulang, dari pihak mantan istrinya tersebut sempat menyampaikan ingin membawa pulang anaknya dan tidak diberikan izin oleh pelapor dengan alasan bahwa pertemuan ini tidak ada membahas terkait untuk mengambil anak tersebut. Oleh karena itu dari pihak AHP menolak permohonan dari mantan istrinya untuk membawa anak tersebut, dan disitulah terjadi cekcok yang berujung pada tarik-menarik anak hingga adanya sebuah perbuatan yang seperti digambarkan dalam video yang sudah viral tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus pengeroyokan dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang meringkus 1 dari 2 penjamret yang nekat merampas ponsel seorang pengunjung Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta saat tengah jogging. Ya, pengejaran terhadap rekan pelaku dilakukan hingga ke rumah susun di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Andri, 1 dari 2 pelaku jamret ini tak berkutik saat dibekuk petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat di sebuah minimarket di Jalan Sukapura, Jakarta Utara. Selanjutnya petugas mengejar TJ, rekan pelaku, di tempat tinggalnya di sebuah rumah susun di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Petugas mendapati sepeda motor metik milik pelaku yang telah ditutupi stiker berwarna hijau untuk menghilangkan jejak. Sayangnya TJ kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Andre mengaku telah belasan kali menjamret bersama TJ, mulai dari kawasan Bekasi, Jakarta Timur hingga Jakarta Pusat. Lu main di Bekasi, Pak.
Dibagi terus? Pak. Biasanya korban lo cewek cowok? Cewek Pak. Apa sasarannya? Handphone Pak. Yang lagi di pinggir jalan? Iya Pak. Jogging pagi sekitar jam 6 ya, sekitar jam 6 pagi saya lagi jogging, tiba-tiba pasangan saya ini larinya agak jauh nih dari posisi saya. Beliau kontak saya, pas kontak saya angkat telepon saya, baru ngomong halo, tiba-tiba ditarik HP saya di belakang laptop. Pelakunya 2 orang. Kebetulan salah satu pelaku juga sudah tertangkap, tinggal kita kejar satu lagi pelakunya yang masih belum tertangkap ya sampai dengan hari ini. Kini polisi masih mengejar TJ serta penada ponsel curian yang telah dikantongi identitasnya. Sementara akibat perbuatannya, Andre terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Nah, ini himbauan untuk kita, untuk kaosnya lari di pagi hari, mau itu di GBK, mau dimanapun, karena kaosnya pagi kan lebih sehat ya. Nah, kalau memang lari pagi sendirian, langkah baiknya mungkin harus berhati-hati dengan ini ya, mungkin handphonenya atau barang miliknya. Benar, jadi harus dijaga banget gitu ya, pakai atau sesuatu apa namanya, tas atau apa gitu ya, pinggang yang untuk menjaga. Karena memang kalau kita lihat aksi kriminal ini nggak hanya terjadi di tempat sepi, tapi ini lagi jogging di GBK pun juga bisa jadi korban. Jadi kita imbau untuk berhati-hati ya, bagi Anda pemirsa gitu yang sedang berada di jalan, tetap jaga barang bawaan Anda. Selain barang bawaan juga harus jaga sama pasangannya juga ya. Oh iya benar juga, jangan sampai kabur dong pasangannya, takut banget nih. Baik, ini informasi selanjutnya di mana diduga salah injak pedal sebuah mobil yang dikemudikan seorang lansia menerobos masuk toko perlengkapan rohani di Kota Malang, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Terekam pada kamera pengawas dalam toko Dioses Perlengkapan Rohani, Jalan Agung Suprapto, Kota Malang, Jawa Timur. Sebuah minibus menerobos masuk ke toko. Pengemudi seorang bapak-bapak yang sudah berusia lanjut keluar dari mobil, seperti menyesal akan kesalahannya hingga terduduk lemas. Pengelola toko meyakini tidak ada faktor kesengajaan, tapi murni kondisi pengemudi yang sudah lanjut usia dan salah menginjak gas saat akan memutar balik. Pengemudi dan keluarga pun siap bertanggung jawab untuk ganti rugi. Kita butuh waktu untuk mendata total kerugian yang kami alami dari kejadian kemarin. Namun dari pihak keluarga bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang terjadi. Jadi sekali lagi memang bukan ada unsur kesengajaan, tetapi memang murni karena ya faktor kondisi fisik dari yang bersangkutan. Ketika putar balik itu mau minjak rem peluru gas. Jadi minjak rem peluru gas, akhirnya memang kondisi usia yang lanjut ya. Akhirnya sampai masuk ke toko toko di depannya. Cuman ini masing-masing dia masih bermediasi, bermusyawarah untuk ganti rugi. Kasus kecelakaan ini pun sudah dimediasi oleh Unit Penegakan Hukum Polresta Malang Kota. Para pihak sudah bersepakat untuk berdamai dan menyesali kasus kecelakaan ini terjadi dengan cara kekeluargaan. Ya, ini menjadi himbauan untuk kita semua ya. Mungkin para lansia atau enggak bagi yang baru saja belajar bawa mobil harus berhati-hati karena apalagi kalau seandainya manual ya, kopling sama gas ini berbeda ya. Jangan salah injak tiba-tiba langsung nyeruduk ke toko tadi ya. Iya. Untung tokonya ini ya nggak rusak parah dan patung-patungnya pun juga tadi patung Bunda Maria, patung Yesus itu masih bertegap. Masih tetap aman, masih aman ya. Jadi hati-hati buat Anda pengendara yang baru belajar ataupun ini jangan sampai salah lagi karena akan merugikan orang lain. Benar. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana gara-gara utang piutang seorang ibu rumah tangga dianiaya 2 teman wanitanya hingga tewas di Cilegon, Banten. Ini kasus terungkap saat para pelaku membawa korban ke rumah sakit dengan taksi online.
Penangkapan pelaku pembunuhan di Kampung Simpang 3, Kota Cilegon sempat memancing emosi warga sekitar yang berusaha menyerang karena telah membunuh teman arisannya. Warga berusaha menerobos penjagaan polisi yang sedang mengamankan lokasi. Pelaku dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Kasus ini terungkap setelah korban tewas dan diantarkan taksi online ke rumah sakit karena diperintah kedua pelaku. Para pelaku beralasan korban sedang sakit. Para pelaku telah berutang pada korban dan meminjam uang lagi. Enggak Pak, enggak ada. Ini teman ini baru Pak, belum sampai 1 bulan diperkenalan sama ini. Nah dia minjem uang sama istri dikasih. Ini juga mau pinjam lagi terakhir. Pertama pinjam berapa Pak? Ya kita nggak jelas karena nggak terbuka ya istri sama kita ya. Nah pas itu dia pinjam uang sama istri udah disiapkan uangnya. Berarti istri Bapak yang suka minjemin uang gitu ya? Betul. Diduga para pelaku tersinggung dengan ucapan korban sehingga melakukan penganiayaan. Korban ini memberikan pinjaman uang kepada para pelaku senilai 10 juta rupiah, namun telah dikembalikan sebanyak 3 juta rupiah. Selain dari itu, pada saat kejadian, korban dihubungin oleh para pelaku untuk datang ke rumahnya untuk mengambil uang. Ternyata sampai di sana ada cekcok mulut yang menurut keterangan dari para pelaku sempat melakukan pengejekan kepada pelaku sehingga pelaku sakit hati dan melakukan penyekapan sampailah korban kehilangan nyawa. Para tersangka pun terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan kasusnya gitu ya Togia, hanya gara-gara uang arisan lagi kan. Ya. Ini tersinggung sampai akhirnya memakan korban. Nah ini memang kalau seandainya masalah arisan memang sensitif sih ya. Kadang-kadang tadi sempat kamu bilang kalau seandainya gimana ditagih itu lebih galak ya. Biasanya sekarang ada yang punya utang itu justru lebih galak daripada yang masih utang gitu ya. Benar. Jangan inilah kita sama-sama hidup bersosial gitu ya. Bersosial, makanya aku tuh udah nggak mau lagi ikutan arisan keluarga Zila. Kenapa Togia? Ada pengalaman buruk kayaknya. Itu dia pengalaman kalau seandainya ditagih itu kayak debt collector jadinya menunggu pertikaian antara keluarga. Jadi sebaiknya aku nggak mau lagi ikutan arisan. Jadi memang kalau memang ini ya ada rezeki ya kita selain berbagi aja ya. Berbagi aja gitu. Dan itu juga jadi perhatian bahwa ikut arisannya tahu perkumpulan tertentu tuh harus sesuai dengan kemampuan, jangan memaksakan. Benar sekali, jangan kita pura-pura punya duit habis itu memaksa akhirnya menimbulkan masalah entah dari pertemanan atau enggak mungkin ini keluarga ya. Benar. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana ada diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ada seorang karyawan minimarket di Tangerang, Banten diamankan warga. Ini pelaku nyaris diamuk warga saat diamankan. Seorang karyawan minimarket di Tangerang, Banten diamankan warga. Diduga pelaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki di dalam kamar mandi minimarket. Pelaku nyaris diamuk warga saat diamankan warga setempat. Peristiwa terjadi saat korban hendak membayar ke kasir. Pelaku mengiming-imingi korban dengan isi ulang voucher game gratis dan mengajak korban ke kamar mandi minimarket dan melakukan aksi tidak terpuji tersebut kepada korban. Aksi bejat pelaku diketahui orang tua korban setelah korban kembali ke rumahnya karena korban berjalan tidak seperti biasanya dan saat diperiksa terdapat cairan sperma di lubang anus korban. Usai mengetahui hal tersebut, orang tua korban serta warga sekitar langsung mendatangi minimarket dan menahan pelaku. Ya pemirsa, cekcok di jalan, seorang pria pengendara mobil mengacungkan senjata ke pengendara motor di Bogor, Jawa Barat. Ya, polisi langsung datang ke lokasi melerai pertikaian. Seorang pria pengendara mobil mengacungkan senjata api jenis airsoft gun ke pengendara sepeda motor di Jalan Soleh Iskandar, Bogor, Jawa Barat. Polisi yang tiba di lokasi langsung meringkus pengendara mobil yang menodongkan senjata. Sebelum mengacungkan senjata, pria asal Jakarta ini cekcok dan adu mulut dengan pengendara motor. Pelaku mengaku tak terima korban menghalangi jalan. Posisi dari driver ini mengacungkan seperti senjata api atau handgun. Kemudian dengan sigapnya
tim patroli Polresta Bogor Kota itu mengamankan yang bersangkutan di sekitaran Jalan Solis. Polisi lalu menggiring pelaku ke Mapolresta Bogor, berikut barang bukti senjata api airsoft gun. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, guna memecah kepadatan dan menambah daya tampung penumpang, Stasiun Tanah Abang direvitalisasi. Jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali. Anda kembali di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, ratusan pencari kerja menjadi korban penipuan lowongan kerja fiktif yang mengatasnamakan salah satu mal baru di Kota Padang. Ya, modusnya korban diminta membayar sejumlah uang untuk mengisi posisi lowongan kerja yang diinginkan. Merasa tertipu, ratusan pencari kerja mendatangi sebuah rumah milik pelaku di kawasan Pauh, Kota Padang. Korban meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan yang berkedok rekrutmen tenaga kerja untuk ditempatkan sebuah pusat perbelanjaan yang belum lama dibuka untuk umum. Namun sampai di lokasi, rumah dalam keadaan kosong. Dengan penuh kemarahan, ratusan korban menuju Mapolresta Padang untuk melaporkan penipuan yang mereka alami. Selain mengaku sebagai panitia penerimaan pegawai, para pelaku juga menjanjikan posisi strategis seperti security, bagian gudang, administrasi, hingga manajer dengan syarat korban harus membayar uang sesuai posisi yang dipilih. Awal tuh dapat dari teman, Bang. Tadi diiming-imingin dapat kerja, terus diterima. Habis itu dijanjiin langsung kerja, Bang. Awal pertama tuh dibayar, sistem itu orang dalam lah. Ya. Habis itu kan ada sistem bayar nih, Bang. Bayar itu beragam-ragam, Bang. Tergantung posisi masing-masing lah. Untuk kerugian dari korban bervariasi dari 300.000 sampai dengan 3 juta, tergantung dari bagian dan posisinya. Diduga total korban mencapai lebih dari 500 orang. Sementara saat dikonfirmasi, nama mal yang dibawa pelaku tidak pernah melakukan rekrutmen terbuka melalui perantara atau panitia tertentu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu, pemirsa, Jakarta Job Fair 2025 kembali diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi di DKI Jakarta. Jakarta Job Fair tahun ini digelar di 2 lokasi di wilayah Jakarta Utara. Bursa kerja digelar sebagai bagian dari upaya mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan layanan penempatan tenaga kerja, khususnya di Jakarta Utara. Jakarta Job Fair menghadirkan 40 perusahaan dari berbagai sektor industri dengan ribuan lowongan kerja termasuk penyandang disabilitas. Dan untuk mengetahui keramaian Job Fair Jakarta, kita akan bergabung dengan rekan Wenda Nura dari Gorkoja, Jakarta Utara. Ya, selamat pagi Wenda, gimana situasi di sana? Apakah sudah ramai ini orang mencari pekerjaan di sana? Halo, selamat pagi menjelang siang, Togi, Zila, dan juga pemirsa. Memang suasana di Jakarta Job Fair di Gorkoja, Jakarta Utara saat ini memang sudah nampak adanya keramaian. Meskipun sebetulnya Job Fair-nya ini belum dibuka karena baru dibuka sekitar pukul 10 pagi nanti. Dan memang pada hari ini Jakarta Job Fair dibuka di sekitar 2 lokasi. Ada di
daerah Kelapa Gading dan juga di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di Gor Koja, Jakarta Utara. Dan bisa dilihat, Zila, Togi dan juga pemirsa di layar televisi Anda, ini merupakan antusias dari masyarakat yang menyambut adanya job fair di Gor Koja, Jakarta Utara. Dan memang saat ini belum dibuka, jadi masih menunggu. Dan namun memang meskipun belum dibuka, sejak pagi hari tadi masyarakat ini sudah mulai mengantri di daerah di sekitaran Gor Koja maksud kami. Dan Zila, Togi dan juga pemirsa, kembali kami informasikan, bisa dilihat beginilah suasana saat ini di kawasan Gor Koja dan antusias dari para pekerja. Maksud kami para pencari kerja yang akan mencari pekerjaan tentunya di Gor Koja. Oke. Zila dan juga pemirsa, di Gor Koja ini ada sekitar 40 perusahaan yang dari berbagai industri dan menyediakan sebanyak kurang lebih ribuan peluang pekerjaan yang disediakan. Zila dan kami akan mencoba mengajak Anda untuk mencoba berinteraksi dengan salah satu pencari pekerjaan, namun kami nampaknya harus mencari terlebih dahulu para pencari kerja yang bisa kita ajak untuk berinteraksi ya. Namun Zila dan juga bisa kembali kami informasikan bahwa di Jakarta Job Fair ini juga terbuka untuk kaum disabilitas. Baik, Zila, kembali kami informasikan bahwa job fair ini akan dibuka selama 2 hari, yakni pada tanggal 17 hingga 18 Juni besok, dan akan dibuka dari tanggal 10, maksud kami dari pukul 10 hingga pukul 3 sore nanti. Dan sementara demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Zila, Togi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Wenda Nura, langsung dari Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Baik, sementara itu bisa guna memecah kepadatan dan menambah daya tampung penumpang hingga 300.000 per hari. Revitalisasi Stasiun Tanah Abang, Jakarta sudah hampir rampung kabarnya. Nah, ini dilengkapi eskalator dan penambahan peron, Stasiun Tanah Abang jadi mudah dan modern. Berikut laporan Nata Arman dari Stasiun Tanah Abang. Ya pemirsa, inilah wajah baru dari Stasiun Tanah Abang yang mana pada saat ini sudah berhasil direvitalisasi, dan bisa Anda saksikan juga pemirsa bahwa untuk animo dari masyarakat yang biasanya di jam-jam crowded seperti sore hari, terutama di hari weekday, terutama di pukul 4 sampai dengan pukul 6 biasanya terjadi tumpukan-tumpukan dari penumpang, terutama ketika Stasiun Tanah Abang yang lama hanya ada 4 peron, namun saat ini sudah bertambah menjadi 6 peron dengan penambahan peron 1 dan peron 2. Dan saya berdiri saat ini merupakan di peron 1 yang baru saja dilakukan revitalisasi dengan tujuan adalah Kampung Badan dan juga Duri Angke. Kemudian untuk peron yang kedua ini sampai saat ini masih belum dioperasikan karena juga masih dalam proses uji coba. Nantinya ketika sudah dilakukan proses dibukanya peron 2, ini akan melayani tujuan Bekasi dengan melalui rute Stasiun Manggarai terkait dengan pelayanan dari transportasi kereta api. Kemudian dapat disampaikan juga bahwa untuk kesan modern dan nyaman juga sangat terlihat di sini karena di sini memiliki eskalator sebanyak 11 eskalator, kemudian terdiri dari 6 lift dan juga tambahan lagi 1 lift barang, sehingga untuk total lift ada 7 dan eskalator ada 11, yang tentunya sangat puas dengan adanya revitalisasi yang berlangsung pada beberapa tahun lalu, dan saat ini sudah prosesnya mencapai 99%. Dari Jakarta, Nata Arman, Adi Supriyatnya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Stasiun Tanah Abang ini memiliki wajah baru yang lebih megah dan modern. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap wajah baru Stasiun Tanah Abang bisa menarik minat warga Jakarta untuk beralih ke angkutan umum dan tentunya bisa mengurai kemacetan di jalan raya. Jadi integrasi Tanah Abang dan juga dengan berbagai hal, menurut saya ini merubah pandangan image yang luar biasa. Dulu kalau orang mau ke Tanah Abang kan takut kecopetan. Sekarang Tanah Abang stasiunnya sudah sangat baik sekali, dan kami juga menyambungkan dengan konektivitas yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta. Mudah-mudahan ini sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
Pemirsa, pemerintah meluncurkan rumah subsidi mini seharga 100 juta rupiah. Seperti apa bentukannya? Tetaplah bersama kami di iNews Today. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, pemerintah menggandeng pihak swasta meluncurkan rumah subsidi berukuran super mini sebagai solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Nah, ini meski mendapat sejumlah kritik, namun pemerintah pastikan rumah subsidi layak huni. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia bersama Lipo Group baru-baru ini memamerkan prototipe rumah subsidi dengan ukuran super mini yang langsung mencuri perhatian publik. Rumah subsidi ini ditampilkan di Lipo Mall Nusantara, Jakarta. Rumah subsidi ini hadir dalam dua tipe. Tipe pertama memiliki satu kamar tidur dengan luas tanah hanya 25 meter persegi dan luas bangunan 14 meter persegi. Sementara tipe kedua memiliki dua kamar tidur, luas tanah 26,3 meter persegi dan luas bangunan 23,4 meter persegi. Dijual dengan harga 100 juta rupiah per unit, rumah subsidi diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Harapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya, karena nggak bisa terima tetangga nih, karena iya benar nggak bisa terima tamu, karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Meski mendapat kritik, namun Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Ara juga tekankan, kritik akan diterima dengan desain rumah masih bisa berubah. Fokus rumah subsidi yaitu layak huni dan dekat dengan transportasi umum. Rencananya, rumah ini akan didirikan di provinsi penyangga kota Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Rumah ini sulit didirikan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlampau mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, rumah subsidi berukuran mini dijual dengan harga 100 juta rupiah per unit. Ya, lantas bagaimana tanggapan warga atas rumah ini? Berikut pernyataan warga. Kalau saya sih nggak setuju ya, secara akhirnya tambah kecil. Jadi menurut saya kalau dibilang layak sih layak, cuman menurut saya hanya kekecilan saja sih. Harusnya tetap seperti rumah sederhana yang sebelumnya pemerintah pernah menggaung-gaungkan itu. 100 juta kalau gajinya sekitar 6 atau 7 juta, mungkin 100 juta bisa. Tapi kalau di bawah 6 juta itu tidak memungkinkan. Berarti Abang tidak setuju dengan? Tidak setuju dengan subsidi rumah subsidi komitmen ini. Enggak deh, enggak. Idealnya untuk berkeluarga sebenarnya ukurannya berapa, Mbak? Itu kalau aku ya, karena aku anakku banyak 6 sama suami di 8 orang. Itu berapa itu? Berapa meter itu? Pokoknya segitulah. Enggak, pokoknya kalau yang tadi itu enggak, kalau aku enggak muat. Ya, ini tanggapan dari warga ya terkait dengan 8 ya, anggota keluarganya 8 untuk mengisi rumah yang mini itu. Kayaknya nggak mungkin deh Zila dengan 8 orang kayak gitu ya. Karena tadi kalau sini kita lihat ya bentuknya tengah mungkin settingannya ada ruang tamu, langsung tempat mesin cuci,
lebih ke tadi ada warga sempat bilang untuk yang baru berkeluarga gitu ya, Pak Sutri ya. Pak Sutri, mungkin ini yang belum memikirkan untuk punya anak mungkin ya, karena mungkin kalau punya anak juga agak-agak sempit ruangannya gitu. Tadi ditanyain juga untuk harga, ini kan karena ada terjadi kontroversinya juga ini mengenai harga yang dianggap 100 juta untuk rumah mini ini tuh agak kemahalan begitu. Jadi mungkin tadi kalau misalnya kita lihat ya ke Togi ya, layout rumahnya gitu ya, atau ini mungkin biar agak nggak kelihatan sempit harusnya mungkin layoutnya diubah begitu ya. Jadi seperti macam mungkin apartemen tipe studio mungkin. Benar. Apakah mungkin nanti bisa dirubah atau enggak, mungkin jangan sampai juga nanti mungkin ada orang akhirnya karena kekecilan dia beli 2 unit. Nah, mungkin nanti pemerintah pun juga harus tetap harus tetap aktif, tetap harus intinya memantau jangan sampai nanti ada oknum nanti beli 2 rumah karena memang ukurannya kecil dan mini ya. Gitu. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana pemerintah ini menggandeng pihak swasta ini meluncurkan rumah subsidi berukuran super mini sebagai alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Nah, simak laporan jurnalis iNews Hadisti Arifa, Yudi Richard, dan Sadu Santo berikut ini. Halo pemirsa, saat ini saya berada di mock-up rumah subsidi yang telah dirilis oleh Lipo Group terkait pengadaan rumah subsidi yang tengah dirancang oleh pemerintah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia bersama Lipo Group baru-baru ini memamerkan prototipe rumah subsidi dengan ukuran super mini yang langsung mencuri perhatian publik. Mock-up rumah subsidi ini ditampilkan di Lipo Mall Nusantara, Jakarta. Rumah subsidi ini hadir dalam 2 tipe. Tipe pertama memiliki 1 kamar tidur dengan luas tanah hanya 25 meter persegi dan luas bangunan 14 meter persegi. Sementara tipe kedua memiliki 2 kamar tidur, luas tanah 26,3 meter persegi dan luas bangunan 23,4 meter persegi. Dijual dengan harga 100 juta rupiah per unit, rumah subsidi diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Tanggapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena benar nggak bisa terima tamu. Karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Tanggapanku sebenarnya memang bagus ya pemerintah itu melakukan aksi inisiatif untuk membangun rumah subsidi ya bagi yang kurang mampu. Tetapi ketika aku masuk ke dalam kok kayaknya masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan lagi ya, apalagi dari ukurannya dan juga segi kenyamanannya. Rumah seperti ini rencananya akan dibangun di kawasan sekitar Bodetabek dan kota-kota besar lainnya seiring meningkatnya kebutuhan hunian di area perkotaan. Untuk rumah ini nantinya akan dijual mulai dari harga 100 jutaan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Yudi Richard, dan Sadu Santo, iNews melaporkan. Nah, kabar gembira lainnya nih Togi dan juga pemirsa untuk warga Jakarta, di mana pemutihan pajak kendaraan bermotor resmi diberlakukan sejak Sabtu kemarin. Ya, pembayaran pajak pun sudah bisa dilakukan secara online. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor selama 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Dalam program ini, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tidak akan dikenai denda dan diberikan bunga keterlambatan. Kepala Bapenda Provinsi Jakarta, Luciana Herawati menjelaskan, selama periode insentif wajib pajak hanya perlu melunasi pokok pajak kendaraannya saja. Untuk memanfaatkan program ini, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen, di antaranya STNK, BPKB, KTP, dan uang sesuai nilai pokok pajak kendaraan 2025.
Bila diwakilkan, maka harus melampirkan surat kuasa. Warga bisa membayar pajak secara online dan offline. Online melalui aplikasi Signal, sementara untuk offline bisa mendatangi kantor Samsat yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, warga Jakarta menyambut baik kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan Pemprov Jakarta mulai 14 Juni hingga akhir Agustus 2025. Pemutihan pajak kendaraan bermotor dinilai mampu meringankan beban masyarakat di tengah tingginya kebutuhan hidup. Dan berikut tanggapannya. Pajak kendaraannya sebenarnya bagus ya. Kita juga jadi warga senang gitu untuk ngurusnya semua serba gratis. Apalagi zaman sekarang apa-apa susah ini ya. Untuk ngurus pajak apalagi digratiskan ya. Alhamdulillah dari Pemprov DKI Jakarta buat masyarakat biar lebih senang untuk pemutihannya. Ya bagus, jadi pajak-pajak yang masih pada nunggak bisa diterapuskan gitu. Jadi kita lagi motor-motor yang banyak yang nunggak gitu Pak. Ya alhamdulillah sih kalau mau penghapusan gitu pemutihannya. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa antrian warga yang ingin membayar pajak saat program pemulihan pajak kendaraan, kita bergabung dengan rekan Naura Syafiqah, ini dari kantor Samsat Jakarta Timur. Baik, selamat pagi Naura, bagaimana kondisi di sana? Apakah terlihat ada antrian begitu untuk mengurus pemutihan pajak ini? Ya, selamat pagi Togi dan juga Zila. Betul sekali, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ini baru saja meresmikan untuk program pemutihan kendaraan bermotor, program pemutihan pajak kendaraan bermotor, di mana memang ini dimulai dari tanggal 14 Juni kemarin hingga di 31 Agustus 2025 mendatang. Dan memang untuk gerai Samsat ini di wilayah Jakarta ini melayani seluruh untuk penghapusan denda keterlambatan. Jadi untuk warga ini hanya membayar pokoknya saja, di mana memang ini sangat mempermudah dan juga meringankan bagi warga yang ada. Dan ini salah satunya lokasi yang ada di Gerai Samsat, yaitu di Jakarta Timur. Untuk antrian ini sudah terlihat dari pagi sejak Gerai Samsat beroperasi dari pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi. Dan ini adalah loket di mana para warga sudah siap untuk membayar pokoknya saja untuk tunggakan-tunggakan mereka yang di tahun di tahun sebelumnya. Dan memang untuk antrian ini bisa dilihat tidak terlalu yang mengular sekali, karena memang untuk loketnya ini cukup cepat dalam melayani dan cukup tanggap juga untuk melayani. Dan Zila dan juga Togi, untuk lebih tahu lagi bagaimana mekanismenya dan juga mungkin beberapa alasan dari warga kenapa baru bayar sekarang, ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Ahmad. Selamat pagi Bapak. Bapak mungkin boleh saya tanya-tanya, untuk Bapak sendiri tunggakannya sudah berapa lama? 2 tahun. Ini punya keponakan sendiri, punya saya sendiri. Saya suruh ngurus aja gitu. Oh, okay. Terus tadi bayar ke bank juga kena tilang elektrik 2 kali. Oh, oke. Pak, kemudian tadi untuk syarat-syaratnya mungkin boleh dikasih tahu syaratnya apa aja? Kasih tahu. Syarat-syaratnya itu bayar ke lantai 2, tanda tangan dari kepolisian, udah suruh ke bank, suruh balik lagi ke sini ke SKP gitu. Tinggal bayar ke SKP doang kita. Setelah itu saya turun ke lantai dasar nanti bayar yang tahun ini gitu. Iya. Bapak, kalau misalnya untuk berkas-berkas yang dibawa, mungkin tadi berkas apa aja? Berkas ya hanya STNK sama KTP aja gitu. Iya, PPKB-nya belum ada gitu. Bapak mungkin boleh tanya nih, kalau dari Bapak sendiri alasan tersendiri kenapa sempat menunggak pembayaran pajak? Kenapa? Ya nggak tahu juga, soal punya keponakan sendiri sih. Dia bilang gitu, katanya nunggak ini bayarnya gimana, saya bilang gitu. Nggak boleh nunggak sih, soalnya repot kalau nunggak itu aja bayarnya. Naik turunnya gitu seperti. Tapi menurut Bapak sendiri pelayanannya di sini tadi cepat atau bagaimana? Alhamdulillah cepat sih. Yang penting kita tahu loket-loketnya gitu. Kalau nggak tahu loket ya lama juga gitu. Kemudian kalau dari Bapak sendiri dengan adanya program pembayaran pokok pajak saja ini tanpa ada denda, menurut Bapak bagaimana? Iya. Yang didenda nggak ada sih ini. Nggak ada denda sih udah. Nggak ada. Menurut Bapak? Iya. Udah full di sini. Iya. Iya. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Ya. Oke. Nah,
Togi dan Zila, mungkin ini coba saya tanya ke Bapak yang satu ini ya. Bapak, boleh kenalan dulu, ini dengan Bapak siapa? Pitoyo. Oke. Pak, mungkin boleh diceritakan ini tunggakannya udah berapa lama? Tunggakannya 2 tahun. 2 tahun, ya. Ini untuk kendaraan bermotor roda 2, roda 4? Roda 2. Kalau boleh tahu kenapa Pak untuk 2 tahun ini sempat menunggak? Ya kebetulan ekonominya, iya keuangannya kalau ada ya kita bayar. Kebetulan udah terkumpul, kebetulan ada kemudahan pemutihan denda. Ya untung sekali buat kita kan, buat tambahan untuk bayar pajak di bulan ini. Ya mudah-mudahan ya dengan adanya pemutihan denda ya ada keringanan buat keluarga DKI. Syukur-syukur kayak ke Jawa Barat ya kan, tunggakan 5 tahun cuma setahun. Nah di Jakarta nggak ada gitu. Mudah-mudahan kalau itu bisa ya lebih enak lagi, banyak sekali mungkin yang pada bayar pajak yang tertunggak itu mereka juga secepatnya ingin diselesaikan. Tapi tadi untuk prosesnya apakah alurnya susah apa bagaimana mungkin Pak? Alurnya alhamdulillah sih ya sampai saat ini ya lancar-lancar aja, mudah semuanya urusannya sesuai dengan rule-nya ya, dari daftar untuk cetak SKP sampai jasara harja sampai antrian kasir. Setelah itu tinggal pembayaran untuk yang setahun selanjutnya. Itu aja. Kemudian untuk kedepannya bagaimana nih Pak? Apakah akan menunggak kembali atau bagaimana? Mudah-mudahan kalau rezekinya lancar ya pembayarannya kita upayakan ya lancar kembali lah mudah-mudahan. Karena kondisi keuangannya aja sih. Kita banyak urusan buat anak ya masuk sekolah, persiapannya itu aja. Makanya kita untuk yang diutamakan dulu. Oke, Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke, dan memang untuk dapat diketahui juga untuk pendaftaran ini sebenarnya tidak ada pendaftaran khusus. Jadi memang untuk warga yang datang untuk membayar pajaknya yang sudah menunggak ini langsung auto mendapatkan program bebas denda dan bebas sanksi untuk pembayaran pajak. Namun memang perlu diketahui juga dan digarisbawahi harus untuk warga-warga yang datang ini untuk pajak-pajak sebelumnya juga jangan lupa untuk tetap dibayarkan gitu. Dan juga untuk beberapa gerai Samsat ini melayani untuk pembayaran pajak dengan cara metode QRIS, kemudian juga ada metode debit, kemudian juga ada pembayaran secara cash. Jadi untuk warga yang mungkin masih ragu-ragu untuk datang dan melakukan pembayaran pajak karena ini masih berlangsung hingga bulan Agustus nanti, disarankan untuk segera datang dan jangan datang mepet di saat-saat untuk periode penutupan. Sementara itu Togi dan Zila dari Gerai Samsat, Jakarta Timur. Terima kasih Naura Syafika atas laporan Anda langsung dari Samsat, Jakarta Timur. Nah itu tadi Togi, masih ada waktu ya bagi warga Jakarta yang ingin memutihkan pajak kendaraan mereka gitu karena sampai Agustus nanti gitu. Dikasih waktu, siapa tahu yang kemarin-kemarin yang belum bayar pajak itu bisa diputihkan, dibantukan oleh pemerintah ya. Benar, jangan lupa nanti cek juga persyaratannya apa aja yang harus dibawa, jangan sampai tertinggal dan harus lengkap gitu ya dokumen-dokumennya. Baik pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia untuk memenuhi undangan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin. Jangan kemana-mana, Ainus Studio akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali di Ainus Studio, masih bersama saya Fazilah Kairunisa dan juga Togi Siraka. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan mega proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa akan segera dikerjakan. Ya, Presiden menyebut tak akan menunda lagi proyek yang sudah direncanakan sejak 1995 ini. Ya, Prabowo menyebut tanggul laut akan dibangun dengan panjang 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur. Anggaran yang dibutuhkan sekitar 80 miliar dolar Amerika Serikat dengan target waktu penyelesaian hingga 20 tahun. Prabowo mengungkapkan tidak tahu siapa presiden yang akan menyelesaikan proyek tersebut. Presiden menegaskan akan memulai terlebih dahulu sesegera mungkin.
Proyek ini sangat vital. Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan, sejak tahun 95, 30 years ago, kalau tidak salah ya, 30 tahun yang lalu. Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah nggak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera, saudara-saudara sekalian. Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik, 500 km, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dolar. Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan berkonsentrasi terhadap jatah Pemprov Jakarta dalam pembangunan Giant Seawall, yakni 19 km yang sebelumnya 12 km. Sementara sisanya akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tadi kita belajar apa? Jadi Giant Seawall itu yang menjadi bagian Jakarta, Jakarta yang akan tanggung jawab. Ada yang menjadi bagian pemerintah pusat yang tanggung jawab. Saya berkonsentrasi yang menjadi bagian pemerintah Jakarta. Yang awalnya 12 kilo, sekarang ditambah menjadi 12, tambah 7 menjadi 19 kilo. Itulah yang menjadi tanggung jawab saya, tanggung jawab pemerintah Jakarta. Sehingga dengan demikian, perencanaan untuk pembiayaannya, tentunya kami berkonsentrasi terhadap hal itu. Di luar itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia. Ya, kunjungannya ini untuk memenuhi undangan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin. Ya, Presiden Prabowo Subianto berangkat dari Pangkalan Udara Praia Lembar Air Base, ini Singapura, pada Senin jam 10 malam waktu setempat. Berangkatan Prabowo dilepas oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Dari Singapura, Presiden Prabowo berkunjung ke Rusia untuk memenuhi undangan khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, di Rusia, Prabowo akan menjadi pembicara utama St. Petersburg International Economic Forum 2025. Tujuan kunjungan ke Rusia untuk memperkuat kerjasama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Kalau saya tidak salah, undangan itu dikirim sekitar bulan Februari kepada Pak Prabowo. Waktu itu ada dua undangan sebenarnya. Yang pertama adalah undangan menghadiri Victory Day di bulan Mei yang lalu. Kemudian yang kedua adalah undangan mengikuti St. Petersburg Economic Forum ini dengan berbagai perkembangan dan dinamika dan pertimbangan. Beliau memutuskan untuk hadir yang St. Petersburg, dan dari pihak Rusia sendiri memanfaatkan ini untuk kunjungan kenegaraan. Ya, sebelum berangkat ke Rusia, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan di Singapura. Diplomasi bunga anggrek mewarnai pertemuan antara pemimpin kedua negara ini. Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungannya di Singapura dengan menghadiri penyambutan kenegaraan di Parliament House of Singapore. Kedatangannya disambut oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh upacara kehormatan. Setelah upacara penyambutan, Presiden Prabowo menandatangani buku tamu sebagai simbol penghormatan dan persahabatan antar kedua negara. Momen menarik tersaji saat Presiden Prabowo diberikan kesempatan untuk memberikan nama kepada bunga anggrek.
Nama Ibunda Prabowo, Dora Sigar Sumitro, disematkan untuk nama bunga ini. Penanaman bunga anggrek menjadi simbol kedekatan personal dan wujud penghargaan diplomatik dalam tradisi Singapura. Dalam acara berikutnya yaitu Leaders Retreat yang digelar di Parliament House of Singapore, Presiden Prabowo akui akan mencontoh sejumlah kebijakan di Singapura. Salah satunya adalah perumahan murah. The housing, the low-cost housing for all citizens of Singapore, which we are going to continue the initiatives of President SBY and President Joko Widodo. We're going full speed ahead. I am proud to say that I've got reports that we will be building 1 million apartments, low-cost housing this year. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri jamuan santap siang kenegaraan yang digelar oleh Presiden Singapura. Dalam pertemuan ini, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, salah satunya pertahanan. Ya, pemirsa, nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan sumut yang menangkap ikan di perairan 4 pulau. Ya, warga juga meminta Presiden Prabowo mencopot Mendagri karena dinilai telah membuat kegaduhan. Tidak kami kasih lewat itu laut tradisi kan. Polemik kegaduhan yang timbul pasca ditetapkannya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara melalui surat keputusan Mendagri masih terus bergulir. Para nelayan membentuk satu gerakan sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan keempat pulau tersebut. Nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan Sumatera Utara yang menangkap ikan di perairan 4 pulau Aceh Singkil. Hal itu dilakukan sebagai reaksi dan protes terhadap Kemendagri. Selain itu, sweeping juga dilakukan sebagai antisipasi terjadinya illegal fishing. Nelayan Kabupaten Aceh Singkil melalui wadah Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil GANAS akan melakukan sweeping kepada nelayan Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut 4 pulau tersebut. Selain itu, nelayan meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena dinilai telah membuat kegaduhan. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Bisa 4 pulau di Sumatera ini jadi perebutan 2 provinsi. Nah, ini bukan tanpa alasan, karena berdasarkan temuan ilmiah, terdapat sumur yang kaya minyak dan gas bumi di wilayah tersebut. Keempat pulau yang jadi rebutan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara berdekatan dengan wilayah kerja Oswa, Kabupaten Tapanuli Tengah. 4 pulau ini berada di wilayah kerja offshore West Aceh yang kaya akan kandungan minyak dan gas bumi. Meski belum ada data seismik yang cukup untuk mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh, namun Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh memaparkan potensi migas di Laut Singkil. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi ditambah dengan seismic plan yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian, itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini, memang ada satu sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF, sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di Oswa tadi, data seismiknya juga sudah lama sekali, sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan, Konrad di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan survei. BPMA mendorong survei awal dilakukan dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas di keempat pulau itu.
Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Ya, sementara Kementerian Dalam Negeri evaluasi status 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Ya, data dan informasi terbaru terkait 4 pulau tersebut akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Rapat yang sangat penting ini. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pihak yang terkait langsung dalam proses-proses penentuan batas wilayah, penamaan kode, dan kegiatan yang terkait dengan identifikasi rupa bumi secara nasional. Hadir Sekjen Kementerian Pertahanan, kemudian hadir juga Kepala Badan Informasi dan Geospasial, dan seluruh pihak ya, dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan berbagai pihak, termasuk juga para pelaku sejarah, jajaran Kemendagri yang tadi langsung juga dihadirkan agar memberikan perspektif langsung terkait dengan proses yang ada sampai saat ini. Yang pertama, perlu kami luruskan mengenai opini yang selama ini beredar di pemberitaan dan di publik, bahwa ada hal-hal yang sifatnya terlalu spekulatif terkait dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengait kepada status 4 pulau tadi. Jadi yang terjadi adalah sebetulnya pemutakhiran data terkait dengan kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia. Jadi Bapak Menteri tidak spesifik hanya menandatangani wilayah Sumatera Utara dan Aceh saja atau 4 pulau saja, tapi seluruh Indonesia. Jadi ada 4.000 lebih lampiran keputusan yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Bisa Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan Presiden Prabowo Subianto segera ambil alih penyelesaian polemik 4 pulau yang diperebutkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dalam pengambilan keputusan, Presiden akan mempertimbangkan aspirasi warga dan aspek sejarah. Presiden Prabowo Subianto akan menangani langsung sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden akan segera mengambil keputusan terkait polemik 4 pulau Aceh yang masuk ke dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kira-kira ada aspirasi yang berbeda antara beberapa dua daerah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentang pulau-pulau tertentu. Nah, ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik, karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa. Jadi tentu Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini. Adapun 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut akan tetap mempertahankan keempat pulau. Ia mengklaim memiliki bukti kuat bahwa keempat pulau masuk dalam kewenangan daerahnya. Hak kita, kewajiban kita, wajib kita pulang itu adalah Kisruh bermula usai Kementerian Dalam Negeri memutuskan 4 pulau dinyatakan masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis dan rombongan dari Indonesia mengikuti Long March to Gaza, namun terhenti di Kairo, Mesir karena mendapatkan intimidasi.
Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Today. Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, konflik Iran dengan Israel semakin memanas. Pemerintah Iran mengancam akan menggempur Israel dengan serangan yang lebih keras. Iran menyebut dunia akan segera melihat jatuhnya arogansi Israel. Di akun resmi militer Iran, Iran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran yang lebih masif ke wilayah Israel. Iran menyebut dunia akan segera melihat jatuhnya arogansi Israel. Serangan Iran ke dua wilayah Israel, yakni Tel Aviv dan Yerusalem, terus berlangsung sejak Jumat dini hari. Ratusan drone dan rudal menghancurkan sejumlah objek vital di Israel. Pemerintah Israel meminta warganya mencari perlindungan. و همکنون بانک کاملی از اطلاعات تمامی اماکن و نقاط حیاتی حساس و مهم شما را در اختیار داریم. تأکید می‌نماییم نگذارید رژیم جنایتکار از شما به عنوان سپر انسانی استفاده نماید. از سکونت و تردد در نزدیکی اماکن یاد شده خودداری کنید و بدانید حضور در پناهگاه‌های زیر زمین برای شما امنیت ایجاد نخواهد کرد. Langit Tel Aviv dihujani roket dari Iran. Sirine peringatan serangan berbunyi di Israel. Sistem pertahanan Israel Iron Dome pun mencoba menghalau roket dari Iran. Hingga kini belum bisa dipastikan kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan ini. Ya, sementara itu pemirsa, rudal Israel menghantam kantor pusat televisi pemerintah Iran di Teheran selama siaran langsung pada hari Senin. Ya, inilah detik terjadinya serangan roket Israel saat pembawa berita Sahar Emami ini bertugas. Beberapa anggota staf penyiaran Republik Islam Iran IRIB ini terluka dalam serangan tersebut. Sementara itu, petugas darurat berusaha memadamkan api. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan melalui medsosnya atau media sosialnya, IDF ini telah menyerang lembaga penyiaran rezim Iran setelah evakuasi besar-besaran penduduk di wilayah tersebut. Serangan ini terjadi setelah IDF meluncurkan operasi Rising Lion pada Jumat dini hari yang menargetkan fasilitas nuklir Iran dan pejabat senior di Garda Revolusi. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangkaian rudal ke beberapa lokasi di Israel di bawah operasi True Promise dan True Promise 3 yang menargetkan lokasi-lokasi strategis. Ya, sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis ini tentang penyelesaian ketegangan antara Israel dan Iran. Ia yakin akan ada kesepakatan untuk meredakan konflik antar dua negara tersebut. Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melalui kantor komunikasi kepresidenan mengecam aksi saling serang Iran-Israel. Ya, melalui kepala PCO ini Hasan Nasbi, Presiden menyerukan 3 hal. Salah satunya adalah gencatan senjata. Pertama, pemerintah kita mengecam segala bentuk agresi, penyerangan ya terhadap negara lain. Yang kedua,
Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata. Yang ketiga, pemerintah melalui Presiden Prabowo itu selalu menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Jadi dimanapun terjadi konflik, dimanapun terjadi agresi militer, dimanapun terjadi invasi, maka pemerintah kita secara konsisten menyerukan 3 hal ini. Bisa masyarakat dari seluruh dunia berkumpul di Mesir untuk menggelar aksi solidaritas kemanusiaan untuk Gaza. Puluhan ribu relawan dari 80 negara bersatu mengawal bantuan kemanusiaan untuk menembus blokade Israel ke jalur Gaza. Sosial media dari berbagai negara menyerukan akan adanya Global Long March menuju Gaza. 15 Juni menjadi hari penting bagi para relawan untuk melakukan aksi jalan jauh dari titik yang sudah ditentukan menuju Gaza. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengirimkan relawan ke Kairo, Mesir untuk bergabung dengan aksi ini. Tak sedikit relawan yang tertangkap dideportasi ke negara asalnya. Namun, hal ini tak menyurutkan para relawan mengawal dan menyuarakan aksi solidaritas kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Tantangan yang mereka hadapi adalah perbatasan ditutup, zona militer yang ketat, dan resiko intersepsi serta pelarangan masuk ke Gaza. Tujuan aksi ini adalah blokade Gaza dihentikan, bantuan kemanusiaan dibuka, serta dunia tidak diam terhadap genosida. Ya pemirsa, sejumlah artis dan warga negara Indonesia lainnya mengikuti rombongan Global Long March to Gaza. Ya, namun rombongan dari Indonesia terhenti di Kairo, Mesir karena mendapatkan intimidasi. Kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh keluar dari hotel. Semua pergerakan kita diikutin sama mereka. Mana? Kirinya ya. Di luar ya? Artis Zaskia Meka saat ini berada di Kairo, Mesir dan mendapatkan pantauan khusus dari polisi setempat. Melalui akun sosial media pribadinya, Zaskia membagikan dirinya diikuti dan bahkan diminta tidak meninggalkan hotel. Intelnya nungguin kita sampai ketiduran. Zaskia bersama sejumlah artis lainnya bergabung dengan total 10 warga negara Indonesia lain akan mengikuti kegiatan Long March. Namun dari hari pertama mereka tiba di Kairo, terdapat perlakuan yang cukup menegangkan diterima rombongan dari polisi setempat. Satu orang sempat dikerumuni 10 polisi untuk diminta keterangan. Ketiga kalinya dan saya lagi. Untuk itulah lo kita bawa tuh langsung dikasih kopi tuh langsung. Thank you brother. Gemeteran nggak? Parah, ini masih keringetan gua. Yang kena Evi. Ya. Jadi lo diwawancara berapa polisi? Tadi rame banget, sekitar 10-an lebih, dan yang terakhir dia ada kayak komandannya gitu. Oh iya. Paling sama bawa dahara. Zaskia Meka merupakan salah satu artis yang tergabung dalam 10 orang Indonesia terbang ke Kairo, Mesir. Mereka berangkat pada Kamis 12 Juni 2025 lalu untuk bergabung dalam konvoi Global March to Gaza, kontingen negara tetangga secara resmi. Rencananya jika berhasil mereka akan melanjutkan langkah bersama ribuan peserta lain menuju gerbang Rafah. 10 orang ini mewakili suara rakyat Indonesia dalam solidaritas kemanusiaan Palestina. Bisa setidaknya 38 warga Palestina syahid di dekat pusat distribusi makanan di Gaza Selatan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat. Jumlah korban tewas tersebut merupakan yang paling banyak dalam penembakan yang terjadi hampir setiap hari di Gaza. 38 orang syahid saat ribuan warga Palestina bergerak melalui wilayah yang dikuasai militer Israel untuk mencapai pusat makanan yang dikelola oleh kontraktor swasta Amerika Serikat. Dua saksi mata mengatakan pasukan Israel melepaskan tembakan pada Senin dini hari dalam upaya melancarkan genosida.
Ya, sementara Israel terus membombardir kawasan Gaza, Palestina. Pemirsa, inilah detik-detik saat roket Zionis ini menghantam sejumlah rumah di Deir al-Balah, Gaza. Hingga kini belum ada informasi terkait jumlah korban luka dan syahid. Sementara itu, setidaknya ada 38 warga Palestina syahid di dekat pusat distribusi makanan di Gaza Selatan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, seorang pemuda Palestina menggendong ayahnya yang meninggal dengan sepedanya di Gaza. Ya pemirsa, ayah pria ini ditembak saat mencoba mencari paket makanan di lokasi bantuan yang didukung Amerika Serikat di Gaza. Pasukan Israel yang didukung oleh geng bersenjata telah menewaskan lebih dari 220 orang di lokasi distribusi bantuan di Rafah dan koridor Netzarim sejak dibuka. Aparat Zionis menyerbu sel penjara setelah sejumlah tahanan Palestina merayakan serangan Iran ke Israel. Ya, selama serangkaian serangan Iran, suara-suara perayaan terdengar dari para narapidana kriminal yang merupakan penduduk wilayah Palestina di sebuah penjara di Israel Tengah. Para tahanan diserbu petugas penjara, lalu diikat dan dianiaya. Tidak hanya itu, para tahanan juga dibawa ke hadapan pengadilan, kemudian didisiplinkan. Pemirsa, 12 WNI terluka dalam insiden balon udara jatuh dan mendarat keras di Turki bagian tengah. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dengan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Syafati Suryo dan Pram Senjaya. Saya Togi Sinaga. Nah, saya Fazilah Khairunisa pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa esok di jam yang sama. Bye-bye. Dua balon udara yang melakukan penerbangan wisata dari Lembah Ilara mendarat keras di dua lokasi berbeda pada hari Minggu waktu setempat. Balon udara yang mengangkut wisatawan asal Indonesia mendarat keras di dekat desa Goslukuyu di Provinsi Aksaray, Turki Tengah. Pilot balon udara tewas setelah terjatuh dari keranjang balon. Selain mengakibatkan pilot tewas, sedikitnya 12 wisatawan Indonesia terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, balon udara kedua yang mengangkut wisatawan asal India mendarat keras di Beli Sirma dan mengakibatkan ke-12 wisatawan mengalami luka ringan. Diduga, kecelakaan terjadi akibat perubahan angin.